Perkenalkan nama saya Muhammad Sani Putra dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2021 dengan NIM 2110817310002. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini demi memenuhi tugas dari mata kuliah basis data 1, saya membuat database dengan menggunakan Power Designer. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dari bagaimana cara membuat entitasnya, terus bagaimana relasi dan juga kardinalitas di dalamnya. Nah, yang pertama cukup simpel dalam pembuatan entitas sendiri. Saat kita membuka Power Designer, kita cukup memilih dulu file lalu new model. Nah, di sini terdapat banyak kategori dan juga kategori items. Kita memilih, dalam kali ini saya akan memilih information, dan juga kita kategori itemsnya adalah konseptual data. Nah, pada konseptual data kita sebenarnya cukup mengklik OK saja agar langsung ke workspace-nya. Nah, tapi pada database kali ini, dari konseptual data saya akan menggenerate-nya ke logical data, lalu di-generate lagi ke physical data, dan lalu dalam database kita generate database-nya untuk membuat sintaksnya digunakan pada PHP MyAdmin. Mungkin saya akan menjelaskan sampai physical datanya saja. Nah, lalu kembali lagi ke ini bentuk dari konseptual data. Yang pertama adalah mungkin pembuatannya dulu. Nah, untuk membuat entitas kita cukup memilih di bagian toolbox. Nah, di sini ada conceptual diagram. Nah, kita pilih yang entity, kita klik. Nah, di sini kenapa namanya adalah entity_10, yang dimana berarti saya sudah membuat sebelumnya 9 entitas. Nah, lalu ketika saya klik tadi, makanya menjadi 10. Nah, untuk menggerakkannya kita cukup pilih pointer ini, atau untuk membesarkan atau mengecilkannya kembali. Nah, untuk mengisi atribut ke dalam entitas ini adalah cukup klik 2 kali. Nah, di sini ada pilihan atribut. Nah, apabila kita ingin mengganti nama entitasnya juga bisa, misalnya tes. Nah, atribut misalnya kita memilih atribut _46. Jadi sebenarnya saya sudah membuat sekitar 45 atribut juga. Nah, jadi atribut ini misalnya 46. Nah, data type-nya bisa kita pilih juga, ada banyak pilihannya, dapat disesuaikan. Nah, untuk menghapusnya juga tinggal kita klik saja, lalu kita ctrl plus X atau di cut, lalu kita delete object, lalu OK. Nah, lalu lanjut ke pembahasan mengenai entitas, atribut, serta kardinalitas ataupun relationnya. Jadi pada saat ini di sini terdapat banyak entitas ya, dari movie, customer, kategori, actor, dan lain-lain. Nah, untuk membuat seperti ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk melihat atributnya kita klik 2 kali, kita pilih bagian atribut. Nah, di sini saya menetapkan 5 atribut dalam entitas movie. Nah, di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID_movie dengan data type variable karakter, dan dengan length-nya adalah kepanjangan ada 10 index. Nah, lalu di sini ada berbagai banyak data atau atribut. Nah, ini adalah data type-nya date. Mengapa date? Karena di sini ditujukan untuk tanggal rilis ya, tanggal rilis movie-nya tanggal berapa, jadi kita menggunakan date. Nah, jadi sesuaikan saja data types-nya. Lalu lanjut ke kardinalitasnya. Jadi misalnya saya mengambil contoh yang many to many, atau nah dari sini dapat lihat bahwa movie dan actor ini entitasnya memiliki relation many to many. Dapat kita lihat bahwa kita cek nanti. Nah, di sini misalnya di saat kita membuat nanti juga, saat kita menetapkan relationnya, nanti otomatis dari Power Designer juga akan menetapkan kardinalitasnya itu apa. Jadi misalnya ini bukan 1.n, misalnya kita ubah 1
1.1. Nah, dia akan jadi many to one. Dia akan mengikuti mengikuti data yang kita tetapkan gitu. Jadi tadi misalnya ini 1.n. Nah, karena sama, dia many to many juga. Nah, lalu selanjutnya mengapa di sini many to many? Nah, jadi penjelasannya sebenarnya adalah seperti ini. Di sini tertuliskan actor to movie. Jadi dari entitas aktor ke movie dapat kita analogikan seperti sebuah aktor atau seorang aktor tentu saja dapat memerankan satu movie kan. Nah, maka dari itu juga ini satu, dan juga satu aktor pasti juga bisa memerankan berbagai movie gitu. Dan juga mengapa, nah di sini kita melihat pilihan angka 0. Mengapa tidak 0? Karena kan tidak mungkin sebuah aktor dia itu merupakan aktor tapi tidak pernah memerankan sebuah movie gitu loh, ataupun short movie atau apalah itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi mengapa juga itu kita pilih 1.n untuk cardinalities-nya. Lalu juga pada movie to actor, yaitu sebaliknya dari movie ke actor. Mengapa 1.n juga? Karena mereka memiliki hubungan yang sama juga. Nah, jadi misalnya sebuah movie kan pasti paling tidak memiliki satu aktor gitu kan, dan tidak mungkin 0, karena jika tidak ada aktornya kan tidak mungkin bisa dibilang itu adalah sebuah movie gitu. Nah, jadi dan juga mengapa n? Karena pastinya juga dalam sebuah movie mungkin saja tidak hanya satu aktornya, tapi juga banyak kan, seperti kayak film Avenger kan aktornya tidak cuma satu gitu. Nah, lalu setelah kita sudah tentukan, kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah many to many dengan 1.n dan 1.n relationnya. Nah, lalu contohnya pada ini movie ke country ya. Nah, jadi kita lihat saja relationnya. Saya akan jelaskan secara singkat juga. Di sini memiliki relation one to many. Jadi dari country ini satu dapat berhubungan dengan banyak atribut yang terdapat pada movie gitu loh. Nah, jadi mengapa di sini dari country to movie itu 0.n? Jadi penjelasannya analoginya juga adalah sebuah negara mungkin saja tidak memiliki atau tidak memproduksi film. Nah, maka dari itu dia 0. Lalu, tapi mungkin juga sebuah negara memproduksi banyak film kan. Nah, seperti di negara Indonesia sendiri kan memproduksi banyak film ya, jadi bisa kita tentukan sebagai n. Nah, lalu mengapa di sini 1.1 kan movie to country? Nah, jadi karena mengapa di sini satu, yang pertama jadi sebuah movie mungkin saja, atau bukannya mungkin ya, dibikin oleh sebuah negara, atau movie ini diproduksi oleh sebuah negara. Nah, itu yang menjadikan alasan mengapa itu adalah satu. Nah, terus kenapa di sini tidak n? Karena satu movie itu cukup tidak mungkin diproduksi oleh banyak negara. Nah, itulah juga mengapa ini koordinatnya adalah 1.1 gitu loh. Nah, lalu di sini one to many kita terpakai saja. Setelah mengapa juga dapat lihat bahwa ini 1.1 dan juga ini adalah 0.n. Lalu nah, setelah tadi beberapa contoh kardinalitas dan juga relationnya, kita dapat mengenerate-nya ke logical data ya. Jadi kan di sini terdapat sekitar 4 many to many kalau dapat dilihat. Nah, jadi karena terdapat 4 many to many tersebut, secara logika data tersebut kan tidak bisa kita buat karena tumpang tindih begitu. Jadi misalnya seperti apa ya? Saya menganalogikannya misalnya ini deh, dari kita membeli pulpen di sebuah toko gitu. Jadi saya sebagai customer
apakah saya dapat membeli banyak pulpen di sebuah toko tersebut. Nah, jadi relasinya itu kan dari customer ke toko. Nah, setelah kita pikirkan, kan mungkin kan saya membeli banyak pulpen dari sebuah toko. Jadi relasi saya ke toko tersebut adalah N, dan juga satu titik N ya, atau 0 titik N, karena saya juga mungkin tidak membeli apa-apa gitu. Jadi kita tetapkan sebagai 0 titik N. Lalu dari toko ke customer juga berlaku sama. Jadi dari pihak toko juga dapat menjual banyak pensil ke customer tersebut, dan juga mungkin saja tidak menjual pensil karena mungkin saya stoknya habis atau seperti itu gitu kan. Nah, jadi berlaku many to many gitu loh. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, kita cukup dalam hal ini pada power design kita cukup mengubahnya ke logical data. Nah, pada logical data setelah kita generate, di sini akan muncul tabel berwarna ungu kebiruan ini. Ini yang melambangkan adalah tabel tambahan yang digunakan untuk relasi many to many tersebut. Jadi ini adalah tabel pembantu agar many to many tersebut dapat digunakan gitu loh. Nah, jadi isinya setelah kita generate biasanya belum ada atribut selain dari primary key yang kita sudah punya gitu loh. Jadi kita harus menambahkan satu atribut lagi, satu atribut unik atau yang mungkin saja kita perlukan dengan ini M, yaitu berarti adalah mandatory, atau kita bisa artikan sebagai penting lah. Nah, jadi kita centang M-nya saja dan D atau yang ditampilkan. Kenapa tidak primary identifier? Karena data yang kita tambahkan itu bukan digunakan sebagai primary key, melainkan sebagai mandatory gitu. Jadi data tersebut nanti setelahnya mungkin saja dapat membantu atau digunakan sebagai solusi dari relasi many to many tersebut. Nah, lalu kita okekan saja. Nah, jadi pada logical ini kan muncul sekitar ada 4 tadi, seperti yang saya bilang, sekitar ada 4 relasi many to many, makanya sini ada 4 tabel tambahan yang juga sudah saya isi atributnya sesuai keperluan. Nah, lalu apabila sudah kita isi dan kita rapikan juga, kita bisa generate-nya. Nah, tadi saya lupa bilang bahwa generate-nya cukup kita pilih tools bagian sini, lalu di sini ada nih tadi generate ke logical data menjadi seperti ini, lalu kita generate ke physical ya. Ketika kita generate ke physical nanti akan seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, setelah ini sudah dalam bentuk fisikalnya gitu loh. Nah, jadi juga dari fisikal itu sendiri kita dapat menganalisa dari tabelnya atau melihatnya atau dari objek lainnya yang ada di database, seperti termasuk dari multidimensional objects yang diperlukan pada datanya. Nah, lalu juga data ini itu lebih konkret isinya dibandingkan dari bentuk data sebelumnya, yaitu konseptual ataupun logikal. Nah, data ini pun juga yang siap digunakan untuk di-generate ke database ini dan dijadikan sebuah sintaks. Nah, jadi misalnya saja kita generate. Nah, apabila kita generate datanya, nah di sini saya menaruh di tugas kuliah sandi segala macam, kita klik saja oke. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu mengoverwrite atau menimpa filenya, langsung saja kita buka. Nah, jadi ada di D, tugas kuliah sandi. Nah, di sini adalah contoh yang sudah di generate gitu. Nah,
Ini adalah berupa sintaks yang telah di-generate dari Power Designer yang kita dapat gunakan ke PHP MyAdmin. Nah, jadi misalnya dalam PHP MyAdmin itu sendiri, kita tentunya juga akan perlu nyalakan XAMPP control panel-nya, lalu klik admin. Setelah kita start, kedua Apache dan MySQL. Nah, lalu singkatnya saja, kita cukup pertama kita pilih database sebelum kita import. Nah, karena sini saya sudah milih database-nya itu tugas Sandi ya. Nah, apabila belum atau kita belum membuat database-nya, kita juga bisa membuatnya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Kalau bisa di sini kita klik new saja untuk membuat database-nya. Nah, jika kita cukup import saja. Nah, karena di sini saya sudah mengimport filenya ke dalam database dari tugas Asandi, jadi di sini sudah muncul sekitar 13 tabel dari acting, actor, kategori, country, customer, dan sampai subtitle. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai database yang saya buat dari penggunaan Power Designer hingga menaruhnya atau mengimportnya ke PHP MyAdmin ya, atau mengimportnya. Nah, di sini kita juga dapat melihat misalnya acting, kita browse. Nah, isi tabelnya itu adalah actor, movie, dan juga deskripsi tambahannya gitu. Lalu kita juga lihat strukturnya. Nah, jadi untuk itu saya rasa sudah cukup mengenai video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.